Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sejuta kisah, kembali kami hadir menjumpai Anda. Dan tentunya seperti biasa akan menyuguhkan cerita-cerita misteri yang menarik, seperti kisah misteri berikut ini yang sudah kami siapkan untuk Anda, berjudul Pendakian Gaib Gunung Merapi. Perkenalkan, aku Bagus dan temanku Ilham. Semua nama dalam cerita ini disamarkan. Mohon maaf jika ada kesamaan. Kami adalah kawan lama yang kebetulan memiliki satu hobi, yaitu mendaki gunung. Aku sangat sering mendaki bersama Ilham sejak tahun 90-an, hingga waktu itu aku lupa tahun berapa. Yang jelas, saat itu tepat 7 hari setelah aku dan Ilham turun dari Gunung Merapi, Jawa Tengah. Aku kehilangan Ilham untuk selama-lamanya. Saat itu aku dan pihak keluarga Ilham sangat yakin bahwa kematian Ilham ada hubungannya dengan makhluk halus. Karena usut punya usut, Ilham adalah salah satu dari 5 saudara laki-laki yang harusnya wajib diruat. Hal itu dikuatkan dengan penuturan ceritaku tentang apa saja yang sebenarnya terjadi selama aku dan Ilham berada di Gunung Merapi saat itu. Pengalaman ini tentu saja tidak akan pernah kulupakan selama hidupku, karena selain merenggut nyawa temanku, pendakian saat itu juga sangat dipenuhi dengan kejadian yang tidak masuk akal. Hari itu, aku dan Ilham berencana melakukan pendakian ke Gunung Merapi, Jawa Tengah. Karena kami berasal dari Jawa Timur, kami memulai perjalanan kami dengan menggunakan angkutan umum. Setelah melakukan berbagai persiapan, akhirnya pagi itu kami berdua berangkat menuju salah satu terminal yang berada tidak jauh dari rumah kami. Sesampainya di terminal dan menunggu beberapa lama, akhirnya bis yang kami tunggu-tunggu pun tiba. Dengan penuh semangat, saat itu kami langsung melangkahkan kaki ke dalam bis. Karena memang pendakian ini sudah kami rencanakan dari jauh-jauh hari, jadi tidak heran jika saat itu perasaan kami benar-benar sangat bahagia. Selama perjalanan, waktu kuhabiskan dengan beristirahat, karena aku tahu bahwa perjalanan ini akan sangat panjang dan melelahkan. Hingga akhirnya, saat itu kami sampai di base camp Merapi pada malam hari. Malam itu suasana basecamp cukup ramai, karena seingatku, malam itu adalah malam minggu. Memang sesuai rencana awal, kami akan melakukan pendakian ini dengan cara bergabung dengan pendaki lain. Karena selain ini adalah pendakian pertama kami di gunung ini, sepertinya terlalu berbahaya jika kami mendaki cuma berdua. Ditambah ini sudah malam, pikirku. Makan di mana ini, Gus? Kita belum makan malam loh. Mending makan dulu, baru naik. Tanya Ilham tiba-tiba. Nanti saja deh, Ham, usulku. Mending kita jalan dulu gimana? Nanti kita berhenti di pinggir jalan sambil nunggu pendaki lain lewat. Kita bisa masak mie instan. Nanti kalau kita udah gabung pendaki lain, terus kita ngajak berhenti buat makan malam, kan gak enak, Gus. Kita belum terlalu kenal juga loh sama mereka, terang Ilham. Bener juga kamu. Ya sudah, ayo jalan wis, pelan-pelan. Nanti kalau ada tempat yang cocok, kita berhenti sambil tunggu yang lain, jawabku. Akhirnya kami pun memulai pendakian. Sekitar berjalan kurang lebih 30 menit dari base camp, kami menemukan tempat yang kami rasa cocok untuk beristirahat. Kami pun saat itu langsung menyalakan kompor dan memulai memasak mie instan untuk mengisi perut kami sebelum memulai pendakian ini. Selama kami beristirahat, banyak sekali pendaki yang lewat di depan kami. Karena saat itu, kami memang tepat berada di pinggir jalan dengan suasana cukup ramai pendaki yang berlalu lalang. Monggo mas. Sesekali terdengar sapaan pendaki lain di sela-sela kami yang sedang asik menikmati mie instan. Kami pun membalas sapaan mereka dengan senyuman hingga kata-kata penyemangat. Setelah selesai makan malam, kami tetap di tempat ini sambil menunggu pendaki lain. Dan tidak beberapa lama kemudian, akhirnya ada rombongan pendaki lain yang hendak naik. Itu terlihat dari sorot headlamp di kepala mereka yang sesekali menyorot ke arah kami. Itu ada pendaki, Ham. Yuk, gabung aja deh. Kita naik sekarang, ajakku. Jangan yang rombongan ini, Agus. Mereka kelihatannya kurang bersahabat. Dengar deh, mereka kalau jalan sambil bercanda. Kenceng banget suaranya, ucap Ilham. Kamu tahu dari mana? Enak dong kalau sambil bercanda. Nanti perjalanan jadi nggak berasa,
Jawabku, aku nggak mau gabung rombongan yang ini pokoknya. Mereka cowok semua, Gus. Males nggak ada ceweknya. Monoton. Keluh Ilham. Kamu tahu dari mana? Kita lihat wajahnya aja belum, protesku. Lihat aja bentar lagi. Pasti nggak ada ceweknya. Soalnya aku nggak dengar suara cewek sama sekali. Jawab Ilham. Ternyata prediksi Ilham tentang rombongan pendaki yang lewat itu benar. Mereka beranggotakan 8 pendaki yang hanya berjenis kelamin laki-laki. Dan sesuai permintaan Ilham, kami pun kembali menunggu rombongan berikutnya. Dan sekitar pukul 22.00, akhirnya kami melihat ada pendaki berikutnya. Ini sudah jam 22. Apapun alasan kamu, kita harus gabung rombongan ini. Mau ada ceweknya atau enggak, aku enggak peduli. Daripada nanti kita naiknya kemalaman, ucapku. Ilham saat itu hanya diam dan mengangguk. Setelah beberapa saat, rombongan mereka pun sampai di depan kami. Dan saat itu kami langsung memberhentikan mereka dan mencoba mengutarakan maksud kami bahwa kami akan ikut bergabung dalam perjalanan mereka. Singkat cerita, kami pun akhirnya berkenalan dan dipersilakan untuk ikut bergabung bersama mereka. Rombongan ini mengaku berasal dari Jawa Tengah. Mereka beranggotakan 3 laki-laki dan 2 perempuan. Selama perjalanan, keadaan mulai berubah. Yang awalnya kami kira suasana akan cair dan menyenangkan, ternyata tidak. Mereka hanya diam dan seolah tidak menganggap kehadiran kami. Saat itu aku dan Ilham sesekali saling bertatap muka, sambil merasa keheranan dengan rombongan ini. Kenapa kok nggak ada yang ngobrol ya? Pikirku. Kami pun melanjutkan perjalanan, karena aku dan Ilham tidak pernah sekalipun ke gunung ini. Jadi saat itu aku berada di barisan belakang, dengan hanya mengikuti kemanapun mereka berjalan. Setelah beberapa jam kemudian, aku mulai merasakan keanehan di dalam rombongan ini. Setiap aku menanyakan tentang jarak dan sebagainya, mereka hanya menjawab dengan senyuman lembut, tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Dan akhirnya, kecurigaanku pun terbukti ketika rombongan ini tiba-tiba seolah memasuki sebuah perkampungan kecil, tepat di jalur pendakian yang kulalui. Saat itu aku sangat keheranan, dan kembali aku menanyakan tentang kebenaran rute kepada rombongan itu. Mereka pun tetap diam dan tidak menghiraukanku. Aku pun terus melanjutkan perjalanan sambil melihat kondisi perkampungan ini. Rumah-rumah di perkampungan ini berbentuk gubuk kecil yang berjumlah kurang lebih 15 gubuk, dengan jarak yang lumayan berdekatan. Saat itu aku juga melihat ada beberapa orang tua seperti penduduk lokal perkampungan tersebut. Mereka hanya memakai celana pendek hitam, dan ada sebagian yang membawa cangkul di pundaknya. Mereka seolah menatapi perjalanan kami dengan wajah yang penuh kesedihan. Aku pun melanjutkan perjalanan dengan pikiran yang mulai tidak karuan. Selang beberapa lama, setelah aku meninggalkan area perkampungan tersebut, tiba-tiba aku berpapasan dengan seorang kakek-kakek yang sedang mencari kayu bakar. Dan betapa terkejutnya aku ketika aku tahu bahwa kakek tersebut tidak memiliki mata, dengan wajah yang sudah setengah hancur, seperti habis mengalami kecelakaan. Saat itu aku langsung gemetar ketakutan, dan langsung memutuskan untuk berhenti mengikuti rombongan ini, karena aku sangat yakin jika aku dan Ilham saat itu sudah berpindah alam. Karena posisiku berada di baris belakang dan tepat di depan Ilham, aku langsung berhenti mendadak tanpa sepengetahuan rombongan yang ada di depanku. Dan benar, sesuai dugaan awalku, mereka tetap berjalan tanpa menghiraukan keberadaanku dan Ilham. Kita kayaknya tidak akan sampai puncak deh, Ham. Ayo, turun sekarang, ajakku. Dan betapa terkejutnya aku waktu itu ketika aku menoleh ke belakang dan melihat keadaan Ilham. Saat itu aku melihat Ilham sudah seperti mayat hidup. Wajahnya putih pucat, bibirnya menghitam, dan badannya dingin sekali. Akhirnya tanpa pikir panjang, aku langsung melepas jaketku dan kupakaikan di tubuhnya. Tasnya kubawakan dan aku langsung mengajaknya untuk kembali turun. Saat itu Ilham sudah tidak berbicara sama sekali dengan tatapannya yang kosong. Tidak beberapa lama kemudian, dalam perjalanan turun, tiba-tiba kami berpapasan dengan orang berpakaian seperti prajurit pada masa kerajaan.
Kurang lebih mereka berjumlah 7 orang dengan berpakaian serba merah, dengan celana kain selutut lengkap dengan tombaknya. Mereka juga mengenakan seperti kain berwarna abu-abu yang melingkar di atas kepalanya. Anehnya, mereka seolah tidak melihat keberadaan kami. Mereka hanya diam dan terus berjalan dengan pandangan lurus ke depan. Saat itu aku langsung memeluk Ilham sambil mulai meneteskan air mata karena ketakutan. Setelah keadaan kuanggap sudah aman, aku pun kembali melanjutkan perjalanan turun. Saat perjalanan turun, aku hanya mengandalkan ingatanku dan berharap tidak tersesat. Saat itu aku sesekali melihat keadaan Ilham yang semakin memburuk. Dia sudah tidak mengeluarkan kata-kata lagi. Dia hanya diam sambil mengikutiku dari belakang. Aku pun saat itu berpikir, nanti kalau ketemu perkampungan yang tadi, aku akan berhenti untuk meminta bantuan. Dan setelah lama aku berjalan, aku tidak kunjung menemui perkampungan tersebut. Bahkan aku menemukan bungkus rokokku yang kubuang saat aku hendak memasuki area perkampungan yang kulihat saat perjalanan berangkat tadi. Tapi saat itu, benar-benar seolah seperti tidak pernah ada perkampungan di jalur ini. Loh, Ham, ini kan bungkus rokok yang kubuang saat masuk ke area kampung kecil yang tadi. Ini kok sekarang tiba-tiba nggak ada rumah-rumahnya? Tanya aku kaget. Ilham tidak mau menjawab. Dia hanya diam dengan tetap menundukkan kepalanya. Aku pun saat itu perlahan melanjutkan perjalanan dengan seluruh tubuh yang gemetar karena ketakutan. Hingga akhirnya aku sampai di sebuah pohon besar yang seingatku, aku tidak menemui pohon itu ketika aku naik. Hal itu membuat aku berpikir bahwa aku dan Ilham benar-benar sudah tersesat. Karena Ilham sudah mengaku tidak kuat berjalan lagi, dan mengingat keadaan dia sudah mulai parah, aku putuskan untuk mendirikan tenda di sini. Saat itu aku berpikir, lebih baik perjalanan kulanjutkan besok pagi saja, agar lebih aman. Tenda pun berdiri, dan aku langsung menyalakan kompor untuk segera membuat minuman agar tubuh Ilham lebih hangat. Malam itu, waktu kuhabiskan dengan tetap berada di dalam tenda. Perasaanku sudah campur aduk tidak karuan. Bahkan saat itu aku sudah tidak memikirkan puncak lagi. Dan setelah beberapa lama di dalam tenda, aku tiba-tiba mendengar suara orang nembang mocopat. Mungkin yang paham tembang ini kayak gimana alunannya, pasti akan mengerti betapa ketakutannya aku saat itu ketika tembang ini terdengar di tengah-tengah hutan. Suara tembang tersebut terdengar sangat jelas dan seolah bersumber dari samping tendaku. Saat itu aku sangat ketakutan, hingga aku seolah sulit untuk bernapas. Ditambah setelah aku melihat keadaan Ilham, dia sudah seperti orang yang meninggal. Wajahnya putih pucat sambil melongo dengan tetap membuka mata. Malam itu suara tembang mocopat tersebut seolah-olah menjadi alunan kematian Ilham, dan aku pun sudah tidak bisa lagi menahan tangis. Aku menangis terseduh-seduh sambil memeluk Ilham dan berteriak minta tolong. Saat itu aku sudah pasrah, dan seolah aku sudah mengerti bahwa aku juga tidak mungkin bisa kembali pulang lagi. Jadi kuputuskan untuk memejamkan mata sambil tidak berhenti membaca ayat suci Al-Quran. Dengan perasaan yang sangat sedih dan masih ketakutan, aku tiba-tiba mengingat kembali semua kenangan-kenanganku selama hidup. Semua seolah diperlihatkan ulang oleh Sang Pencipta. Hal itu membuat rasa penyesalanku semakin dalam, karena banyak sekali hal-hal yang kusia-siakan ketika aku hidup, pikirku. Dan selang beberapa lama kemudian, tiba-tiba aku mendengar suara Ilham memanggil namaku dengan lirih. "Ayo pulang, Gus," kata Ilham lirih. "Aku sudah tidak kuat, Ham. Aku juga tidak tahu jalan pulang," kataku. "Ayo pelan-pelan, Gus. Aku tahu jalan pulang," paksa Ilham. Dengan sedikit harapan, akhirnya aku berdiri, bersiap untuk membongkar tenda dan membereskan barang-barangku. Saat itu, ketika aku membereskan barang-barangku, kurang lebih hanya 2 meter dari tempatku, kembali lagi aku melihat ada sesosok orang tua renta dengan tidak memakai baju. Sosok tersebut duduk dan diam di antara semak-semak sambil menangis lirih. Aku saat itu sangat gemetar dan mencoba terus bergegas membereskan barang-barangku.
Setelah semuanya beres, aku pun kembali melanjutkan perjalanan turun. Tidak beberapa lama kemudian, tiba-tiba aku dihadang oleh beberapa sosok pocong. Sosok tersebut tepat berada di tengah rute kami, lengkap dengan balutan kain putih yang terlihat masih baru. Aku pun saat itu langsung lari tunggang langgang sambil berteriak minta tolong. Di tengah-tengah aku dan Ilham yang masih berlari, tiba-tiba mendengar suara ayam berkokok dengan sangat kencang. Seolah sumber suara ayam tersebut tidak jauh dari tempatku berada saat itu. "Ikuti suara itu, Gus," ucap Ilham tiba-tiba. "Itu sebelah kanan kita, Ham. Gak ada jalan. Ini rumputnya tinggi banget," jawabku heran. Tiba-tiba tanpa banyak bicara, Ilham langsung berbelok ke arah kananku dan mencari sumber suara ayam tersebut. Dan tanpa pikir panjang, aku pun langsung mengikuti Ilham. Dan ternyata tidak lama kemudian, aku tiba-tiba sampai di kebun warga yang kemarin malam aku lewati dengan Ilham. Saat itu aku langsung melakukan sujud syukur dan segera untuk kembali pulang ke rumah. Dan anehnya lagi, setelah aku sampai di sekitar rumah warga, aku melihat waktu sudah menunjukkan pukul 9 pagi. Saat itu aku sangat kebingungan sekali, mengingat aku kemarin saat membereskan tenda. Suasana saat itu jelas masih gelap gulita, dan setelah itu aku belum lama berjalan, aku mendengar suara ayam, dan tiba-tiba keluar sudah di ladang. Kok jadi sudah siang? Pikirku. Intinya saat itu memang tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Kami seolah keluar dari dimensi waktu yang berbeda. Dalam perjalanan pulang, keadaan Ilham sudah tampak membaik. Meskipun kini dia lebih banyak diam dan berbeda dari Ilham yang kukenal. Hal itu tidak menjadi masalah, karena kupikir dia pasti masih syok dengan kejadian yang telah kami alami bersama. Sesampainya di rumah, aku langsung istirahat dan tidak menceritakan pengalaman ini kepada siapapun. Karena saat itu aku takut keluargaku jadi cemas dan sebagainya. Jadi aku memilih diam dan berusaha melupakannya. Hingga tepat 7 hari sepulang kami dari Merapi, aku mendengar bahwa Ilham meninggal dunia secara tidak wajar. Dia meninggal dengan keadaan masih memakai sepatu dan baju yang dipakai saat mendaki gunung bersamaku. Dan betapa terkejutnya aku saat itu. Ternyata isi tas Ilham juga kabarnya masih utuh, dan seolah dia benar-benar baru pulang dari gunung tersebut. Saat itu, setelah kematian Ilham oleh pihak keluarga Ilham, aku langsung dipanggil untuk memberikan kesaksian. Dan aku pun berkata sejujurnya, hingga aku saat itu menawarkan untuk melihat kembali base camp Gunung Merapi, bahwa aku benar-benar sudah turun 7 hari yang lalu bersama Ilham. Aku pun menceritakan semuanya dengan apa adanya, mulai dari keberangkatan kami, hingga aktivitas apa saja yang kami lakukan di gunung tersebut. Di tengah-tengah aku masih menjelaskan, salah satu dari keluarga Ilham tiba-tiba bernyanyi lirih tembang Mocopat sambil melenggak-lenggokkan lehernya. Saat itu aku sangat terkejut dan langsung teringat suara alunan itu. Suara itu sama persis seperti suara yang aku dengar di Merapi saat masih bersama Ilham. Akhir cerita, karena aku sudah dianggap tidak berkepentingan lagi, aku pun saat itu disuruh keluar oleh kakak Ilham. Hal itu membuat aku tidak mengetahui apa yang terjadi selanjutnya di dalam rumah Ilham waktu itu. Aku pun langsung kembali pulang dan sudah tidak pernah bertemu lagi dengan keluarga Ilham selama bertahun-tahun. Hingga akhirnya beberapa bulan lalu, aku kembali bertemu dengan salah satu kakak Ilham ketika aku berkunjung ke sebuah tempat wisata yang berada di kotaku. Dalam kesempatan itu aku mencoba menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Kakak Ilham menjawab bahwa salah satu penyebab kematian Ilham adalah belum terlaksanakannya upacara ruatan pada keluarga Ilham. Memang kami belum diruat, Gus, karena dalam keluarga kami 5 bersaudara laki-laki termasuk Ilham. Tapi entahlah, Gus, Tuhan berkehendak lain. Memang kematian Ilham sudah takdir. Tetapi karena belum diruat, kematian Ilham jadi tidak wajar. Kamu juga tahu kan, kalau 5 bersaudara laki-laki, jika tidak diruat, pasti yang satu bakal meninggal. Apalagi saat itu kalian pergi ke gunung. Pasti sejak awal Ilham sudah ditandai oleh makhluk halus, ucap kakak Ilham. Aku saat itu hanya diam dan merasa bersalah. Mungkin jika saat itu aku tidak ke gunung dengan Ilham, pasti saat ini dia masih hidup.
Dan setelah kejadian itu, aku sudah tidak pernah sekalipun menginjakkan kakiku di gunung lagi, karena kuanggap pengalaman itu sebagai pengalaman terakhir yang benar-benar harus kujadikan pelajaran. Kini aku fokus membesarkan ketiga anakku dan memulai kehidupan yang baru. Untuk penulisan cerita ini, sengaja tidak saya tuliskan dari sudut pandang Ilham, karena memang Ilham di sini akhirnya meninggal, dan saya nggak mungkin mewawancarai orang yang sudah meninggal. Jadi apa yang dilihat dan dirasakan Ilham saat tiba-tiba wajahnya menjadi putih pucat dan mendadak menjadi pendiam, hanya Ilhamlah yang tahu. Demikian sahabat Sejuta Kisah, jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sejuta Kisah, dan nantikan kembali cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.